Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama kami channel Santri Ilmu Titor. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini kita akan mengambil judul Jihad Fisabilillah sama dengan pemecah batu. Sebelum video-video ditayangkan, alangkah baiknya silakan di subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Marilah kita putar video dan lihat bersama-sama. Pada peperangan Tabuk, Rasulullah berjalan sambil menonton daripada untanya. Tatkala dari kejauhan Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang bapak, ada seorang kuli bangunan yang lagi mengangkat martilnya, dan dia kemudian memecahkan daripada batu tersebut dengan martilnya. Sambil kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Kenapa tangan bapak begitu melepuh dan kasar? Tangan bapak begitu hitam dan kasar?" Dikatakan oleh si kuli bangunan tersebut, "Ya Rasulullah, maafkan tanganku yang kasar ini, karena inilah aku menghidupi keluargaku, istriku, dan anak-anakku. Setiap hari aku mencari nafkah dengan menjual pecahan batu-batu gunung ini untuk aku jual ke pasar, yang hasilnya untuk aku berikan nafkah makanan untuk istriku dan anak-anakku yang ada di rumah sana." Maka kemudian Rasulullah mengambil tangan sang bapak tadi itu dan menciumnya. Dicium oleh Rasulullah itu tangan sang bapak tersebut, sambil Rasul mengatakan, "Wallahi inna hadhihi layadun la tamassuhan naru abada." Demi Allah, ini adalah tangan yang tidak akan tersentuh dengan api neraka Allah Ta'ala selama-lamanya. Akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa, sampai dikatakan oleh ahli sejarah, Nabi Muhammad tidak pernah mencium tangan Bani Quraisy. Rasulullah tidak pernah mencium bangsawan, mencium daripada pemimpin-pemimpin Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, raja-raja, ya, para penguasa-penguasa negara, tidak pernah dicium tangannya oleh Nabi Muhammad. Justru Rasulullah SAW pernah mencium tangan seorang kuli bangunan. Saya akan membacakan hadis, ya. Hadis dari Rasulullah ini sangat masyhur. Sangat masyhur, itu memang kronologinya memang sedang perang Tabuk, ya. Perang Tabuk merupakan perang yang sedang peceklik, ya. Posisi peceklik dan hawa sangat panas, seperti musim haji itu memang bisa 40 derajat Celcius tanpa ada hujan. Di situ memang berat sekali Rasulullah dalam posisi peceklik. Dan di sini ketika Rasulullah bisa memberangkatkan perang Tabuk, ini Rasulullah melihat seorang laki-laki, ya, sebagai pekerja. Dia seorang pemecah batu, ya. Dia seorang pemecah batu. Kemudian istilahnya di sini saya katakan, para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan orang itu dapat digolongkan jihad di jalan Allah?" Itu adalah pertanyaan mereka. Maka alangkah baiknya mendengar itu, Rasul pun menjawab, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah. Itu fisabilillah itu betul-betul sangat beragam, ya. Jadi saya beropini bahwa jihad fisabilillah itu berusaha semaksimal mungkin karena Allah Ta'ala. Berusaha dalam hal ekonomi, menghilangkan kebodohan, itu adalah jihad fisabilillah. Di sini memang ini hadis riwayat Tabrani, ya, dari Imam Tabrani. Di situ ini kronologinya adalah seorang buruh, ya, seorang pemburuh pemecah batu yang tidak mengikuti jihad fisabilillah dalam perang Tabuk, ya. Tidak ikut parade militer, ya. Itu memang Rasulullah pemimpin negara mengumpulkan militernya. Itu sudah
Madinah itu sudah menjadi negara. Jadi di situ ada pemecah batu. Pemecah batu ini intinya adalah buruh. Wah, kalau Islam tekstual nanti jangan-jangan mengartikan, wah kalau pemecah batu saja, bukan buruhnya hanya pemecah batu, kalau yang lain enggak. Intinya ini adalah bisa tukang batu, bisa tukang pedagang cilok, atau pedagang yang lain untuk menghidupi anak-anaknya, tapi dia tidak meninggalkan sholat, anak-anaknya juga tidak dididik dengan baik. Itu adalah jihad fisabilillah, atau mencari rumput untuk pakan ternak. Itu intinya adalah orang kecil ini. Tapi kalau spesifiknya memang sejarahnya adalah pemecah batu, itu artinya buruh. Buruh artinya adalah mereka yang bergaji kecil, bisa karyawan kantor, pabrik sepatu, pabrik permen, pabrik mie instan, dan lain-lain. Itu semuanya mereka adalah intinya buruh. Jadi kalau hanya pemecah batu, saya kira nggak mungkin, karena harus ada contoh-contoh yang lain. Intinya bukan pemecah batunya, intinya adalah buruhnya itu. Jadi nanti kalau bukan pemecah batu, nanti bid'ah itu jangan. Jadi bid'ah itu harus ada memang, tapi bid'ah hasanah itu, makanya harus ada penelitian lagi, jangan dimakan mentah-mentah. Maka para ulama mengatakan bid'ah hasanah. Nah, jadi intinya bahwa bekerja di sawah itu semuanya adalah jihad fisabilillah. Bahkan bukan hanya orang kecil saja, orang besar pun, orang yang sudah kaya itu jihad fisabilillah kalau memang digunakan dengan baik ya. Ini memang kronologinya memang dulu pemecah batu ya, artinya itu adalah buruh. Wah, kalau nggak pemecah batu berarti enggak harus pemecah batu, kalau nggak pemecah batu berarti adalah bid'ah ya. Itu kan kacau itu ya, pemikirannya terlalu tekstual ya. Jadi kita harus berpikir dengan logika dan lain-lain. Logika itu kan berpikir. Jadi jangan dikatakan harus pemecah batu saja. Bisa orang mencari keong sawah dapat 3 kilo, sekilonya paling 5.000 atau 4 kilo. Mencari burung atau mencari ikan kecil-kecilan yang hanya dapat 5 kilo, nanti dijual per kilonya berapa gitu. Itu kan intinya adalah untuk kepentingan kan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya ibadah itu bukan hanya sholat, puasa dan yang lainnya, tapi ini menjadi buruh pun menjadi ibadah, dan bahkan dikatakan jihad fisabilillah menurut hadis ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya